Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Untuk kali ini kita membahas tentang keutamaan sholat suruh. Jadi teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa menjadi umat Nabi Muhammad ini, biarpun kita memiliki keterbatasan usia ya teman-teman ya, dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain, tapi menjadi umat Nabi Muhammad ini banyak keutamaan yang mana salah satunya membuat Nabi Musa pun pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Karena banyak pahala-pahala besar yang dapat dengan mudah kita raih dari mengikuti umatnya Nabi Muhammad ini teman-teman. Ini tidak lain dan tidak bukan karena salah satunya adalah usaha dan perjuangan beliau pada Allah, sehingga Allah memberikan suatu keistimewaan pada umat Nabi Muhammad ini. Makanya itu teman-teman, sudahkah teman-teman berselawat pada Nabi? Nah, itu suatu bentuk kecintaan dan suatu bentuk terima kasih kita bahwa kita telah diberikan suatu pencerahan, suatu cahaya dari kegelapan melalui menjadi umatnya Nabi Muhammad tadi teman-teman. Dan selawat itu jangan lupa teman-teman, sekali kita selawat kepada Nabi, Allah itu 10 kali membalasnya teman-teman. Itu yang harus kita camkan dan harus kita pahami. Jadi kita diselawati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita didoakan oleh bupati, wali kota aja senang. Nah, ini bukan presiden, bukan Allah sendiri pencipta manusia. Ya teman-teman ya, jadi jangan lupa untuk hari ini untuk berselawat dan seterusnya kita usahakan kebiasaan untuk sholawat. Baik, kembali kepada keutamaan daripada sholat syuruk. Jadi sholat syuruk ini memiliki beberapa keutamaan teman-teman. Jadi keutamaan yang paling besar itu adalah mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji dan umroh secara sempurna. Coba bayangin, kita berangkat haji maupun umroh aja belum tentu juga kita dapat pahala yang sempurna, karena berbagai macam entah niatnya seperti apa ya. Kalau ini hanya dengan melakukan sholat syuruk ya, kita mendapatkan pahala setara dengan menjalankan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Coba. Nah, syuruk itu gimana sih? Jadi waktu syuruk itu teman-teman, kalau kita masuk di masjid atau langgar yang ada timernya itu yang di atas itu ada keterangannya syuruk terbit. Nah, terbit atau syuruk, nah itu waktunya di situ. Jadi syuruk itu waktu setelah subuh, nah, itu terbit. Nah, habis terbit itu duha kan gitu. Nah, adabnya seperti apa? Ya pada saat setelah selesai sholat subuh, kita cukup berdiam diri di masjid atau langgar tempat kita sholat subuh berjamaah itu sampai menunggu waktu terbit tadi. Sampai menunggu waktu terbit. Terus apa yang kita lakukan? Banyak yang kita lakukan. Kita bisa berzikir, kita bisa membaca Al-Quran gitu. Nah, setelah masuk waktu terbit, waktu syuruk, ya kira-kira diamkan 5 menit gitu, baru kita sholat 2 rakaat gitu. Sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sholat syuruk atau sholat isra ya teman-teman ya, 2 rakaat. Nah, itu sesuai dengan hadis riwayat dari At-Tirmidzi. Jadi siapa saja yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk dengan berzikir pada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan
pahala sebagaimana haji dan umroh yang sempurna. Coba 3 kali teman-teman, 3 kali ditekankan bahwa mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jadi itu yang merupakan keutamaan besar daripada sholat suruk itu. Di samping juga keutamaan lain yaitu kita dengan melakukan sholat surut ini dapat membersihkan jiwa dari kotoran spiritual, teman-teman. Gitu. Terus menjalin koneksi pada Allah. Karena apa ya? Dengan sholat, dengan berzikir itu kita bisa lebih mendekatkan diri. Terus apa yang kita lakukan selama surut itu? Kita bisa berselawat. Kalau kita berselawat, contohnya selawat Nabi yang Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya, atau sallallahu ala Muhammad gitu ya. Itu kalau kita jalani antara habis sholat subuh sampai dengan kita menjalankan sholat suruk itu kira-kira mendapatkan 1.500 gitu. Paling tidak itu 1.500 lebih bisa lebih. Kita bisa berselawat kepada Nabi. Bayangkan kalau kita dapat selawat 1.000 aja kita melakukan ya teman-teman ya selama suruk itu. Berarti kita diselawati oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? 10.000. Karena 10 kali lipat. Dan itu pasti diterima. Bukan saya ngomong itu. Itu jaminan dari janji dari Allah itu. Pasti aku terima orang yang berselawat pada Nabi. Apapun keadaannya pasti aku terima gitu. Ya. Kalau ibadah-ibadah lain kan banyak tuh syaratnya tuh ini itu kan gitu. Kalau ini pasti diterima. Nah, itu jadi kebiasaan tuh ya habis sholat subuh kalau mau tuh ya suruk itu sambil nunggu suruk itu selawat Nabi itu bisa 1.000 tuh. Habis itu kita melakukan dzikir untuk memperberat timbangan amal di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu 100 kali katakan ya. Terus berikutnya supaya lafal kita ini bisa terbiasa sehingga pada saat sakaratul maut kita sanggup dan mampu mengucapkan la ilaha illallah itu bisa dibaca katakan dapat 200 kali. Nah, berarti berapa tuh 200 kali tambah itu 300. Nah, habis itu kita bisa beristighfar. Nah, istighfar. Supaya apa? Supaya kita memohon ampun kepada Allah. Supaya kita bisa terampuni ya, teman-teman. Banyak-banyak istighfar. Itu bisa 200. Itu pas loh, teman-teman. Pas waktunya selesai itu. Pas suruk gitu. Untuk yang hari ini tadi saya coba ya. Itu selawat tuh 1.100. Terus habis itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu 100. Berarti 1.200 ya. Terus la ilaha illallah itu 200. Berarti 1.400. Terus istighfar tuh 100. Itu pas teman-teman. Waktu sholat surut. Selesai itu langsung sholat surut. Jadi teman-teman itu kalau bisa kita amalkan teman-teman ya, kita berusaha, kita cobalah kita amalkan, apalagi selama di bulan puasa yang penuh berkah ini, di masa bulan Ramadan ini. Ayo kita coba. Sayang banget kalau ini sampai terlewat teman-teman, karena apa? Pahalanya itu mendapatkan pahala sebagaimana kita melakukan haji dan umroh yang sempurna. Itu sampai disebut 3 kali teman-teman di hadis riwayat At-Tirmidzi itu. Sempurna. Ya Allah, gak bisa bayangkan kalau setiap hari kita bisa haji dan umroh. Nah, itu salah satu fadilah bahwa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad.
untuk supaya bentuk kita bersyukur ya teman-teman ya, bersyukur. Kita ya banyak-banyak selawat lah teman-teman. Ringan kok selawat itu, ringan banget. Di sela-sela pekerjaan kita, di sela-sela kita menuju ke kantor, kita bisa berselawat. Dan selawat itu banyak banget fadilahnya. Ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita tadi sudah membahas tentang keutamaan sholat syuruk. Demikian teman-teman. Semoga kita bisa istiqomah dalam melakukan segala kebaikan. Dan semoga surganya Allah itu dipenuhi oleh umatnya Nabi Muhammad. Dan semoga kita bisa dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.